Baiklah para pemirsa Rabian Creator Channel, pada kesempatan yang mulia ini kita sedang berada di rumah seorang kiai, yaitu Ki Haji Ajid, yang berada di Kampung Belendung, Desa Sukamaju, Kecamatan Megamendung. Di sore hari yang cerah ini, bersamaan disuguhkannya makanan ala Kampung Belendung, kita juga berkesempatan membahas sedikit tentang tipu daya iblis yang dilakukan untuk menyesatkan manusia. Maka tipu daya itu banyak dijelaskan di dalam kitab-kitab para alim ulama, di antaranya kitab yang ada di tangan saya ini, yaitu Mukhtasar Kitab Talbisul Iblis, ya, yang disusun dikarang oleh Al-Imam Abil Faraj Abdurrahman Al-Jauzi Al-Qushairi Al-Qurashi Al-Baghdadi. Di antara bab yang beliau tulis, di bab yang keempat, fi makna talbis wal ghurur, yaitu di dalam memaknai talbis ataupun tipu daya iblis yang senantiasa dilancarkan untuk mempengaruhi manusia sehingga manusia keluar dari jalan yang hak. Jadi tidak menuntut jalan yang benar, tapi mereka menganggap ketika mereka bersalah, karena di sana ada tipu daya iblis, sehingga manusia tersebut tidak merasa kalau mereka itu sudah melenceng dari jalurnya Nabi Muhammad. Ya, ini satu tipu daya yang luar biasa yang membuat banyak sekali orang-orang tersesat. Dan kesesatan ini bukan saja dilancarkan oleh iblis kepada orang-orang awam, bahkan para alim ulama pun, orang-orang alim yang sudah bergelar kiai, mereka bisa tertipu dengan tipu daya iblis, sehingga mereka merasa benar dengan apa yang mereka bawa. Ternyata mereka sudah keluar dari jalur yang semestinya mereka berada. Sekarang dari segi makna al-talbis, apa yang dimaksud dengan talbis? Talbis itu diambil dari kata labbasa yulabbisu talbisan. Kalau dikatakan labbasa artinya memakaikan. Ya, talbis masdar, wazan dari taf'il, yaitu fa'ala yufa'ilu taf'ilan, yang berarti ada pemakaian sesuatu, atau disebut dengan idharul batil fi suratil haq. Orang menampakkan sesuatu yang batil fi suratil haq, tapi dalam gambaran yang hak. Jadi artinya apa? Artinya penampakan secara zahirnya seperti benar, tapi ternyata itu batil. Ya, menampakkan sesuatu dalam suratul haq, padahal mereka itu di dalam kebatilan. Wal ghurur, sedangkan yang disebut dengan ghurur, nau'un jahlun yujab i'tiqadul fasid sahihan, yaitu satu macam dari satu kebodohan, yaitu satu keyakinan yang salah, ya, keyakinan yang keluar daripada keyakinan yang benar. Ini disebabkan adanya syubhat. Wa inna ma yadkhulul iblis 'alal insan bighadri ma yumkinuhu. Maka disebutkan di sini bahwasanya iblis itu masuk kepada diri manusia dengan kadar apa yang dia membuat dia memungkinkan. Artinya dalam jalan apapun iblis bisa masuk kepada manusia, hanya menggoda manusia dengan cara apapun yang dianggap mungkin untuk menyesatkan manusia, maka iblis akan masuk dari tempat tersebut. Wa alam
anna qalbah kal hisni. Dan ketahuilah kata Imam Jauzi bahwa hatinya manusia itu bagaikan benteng. Benteng yang ada pada diri manusia itu adalah hati. Wa ala dzalikal hisni suwarun, dan dari benteng tersebut ada gambaran, walisuwari abwabun wa fihi tulamun. Dan dari gambaran hati tersebut ada pintu-pintu yang ada celahnya, ada lubangnya, ya. Nah, lubang tersebut wasakinul aqli. Hati itu tempat berdiamnya akal, yang disebut dengan lub. Jadi akal itu bukan di sini. Akal itu di dekat hati. Wal malaikatu tataraddaru dzalikal hisni. Sementara malaikat itu berada di benteng tersebut. Wa ila janibi rabb, kadang-kadang dia mendekat, kadang-kadang dia menjauh. Di dalam hati fihil hawa, ada hawa nafsu. Wasyayatin takhtarifu ila dzalikal ribd min ghairi mane. Maka setan-setan itu dia menggoda masuk kepada hati-hati manusia tanpa penghalang. Wal harbu qa'imatun baina ahli hisni wa ahli rabb. Nah, sementara peperangan itu akan terus terjadi. Artinya peperangan antara orang yang mempunyai benteng tersebut dan dengan ahli rabb tersebut. Wasyayatin la tazalu taduru haula al-hisn. Setan itu dia senantiasa berkeliling di antara benteng tersebut, jadi di antara hati manusia. Tatlubul ghaflatal rawahis. Dia mengintai kapan waktu orang itu lalai, dia masuk. Jadi setan masuk dalam hati, sementara hati itu ada bentengnya. Kalau selagi bentengnya kuat, setan tetap berada di situ, menunggu ada celah, menunggu ada kelupaan dari manusia tersebut yang menjadi kesempatan setan untuk masuk ke dalam hati manusia. Maka dikatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan jasimun fi qalbi. Bahwa setan itu bersemayam di dekat hati manusia. Wa in dzakara khanas. Kalau manusia itu selalu ingat kepada Allah, setan itu akan menghingkir. Dia enggak kabur, dia hanya menghindar saja. Wa in ghafala waswasa. Nah, kalau manusia itu mulai lalai, dia masuk. Jadi setan itu tetap berada di situ. Tapi kalau orangnya berzikir, artinya dalam benteng tersebut, dia nggak bisa masuk. Tapi begitu orang kita lalai, itu kesempatan setan untuk masuk ke dalam hati kita. Mengintai, menunggu waktu-waktu yang manusia dalam keadaan lalai, dia bisa masuk ke dalam hati manusia untuk memberi waswas. Maka disebutkan Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah ditanya oleh seseorang, ya, bertanya tentang ayanamu iblis, apakah iblis itu tidur? Pertanyaannya kira-kira iblis itu tidur apa enggak? Maka Imam Hasan Basri mengatakan lau nama lawajadna raha. Kalau iblis itu tidur, tentu kita ada istirahat, maksud hati kita. Artinya apa? Iblis itu tidak tidur, ya. Iblis wahadalah hisin, dan tadi yang disebut dengan benteng itu mustanirun bidzikir. Dia akan selalu bersinar kalau orang itu dalam keadaan berzikir, musyrikun bil iman. Ketika orang selalu menampakkan keimanannya. Ya, itu hal-hal yang berkenaan tentang talbis wal ghurur, yaitu godaan setan atau iblis kepada diri manusia. Nas'alullah al-afiyah. Nanti kita akan lanjutkan kembali pengajian sore di kediaman Al-Ustadz Ki Haji Ajid di Kampung Belendung, Desa Sukamaju, Kecamatan Megamendung, Bogor. Wallahu a'lam bishawab.